Selamat malam Kak Yuli, selamat datang. Terima kasih ya Kak Yuli sudah bersedia hadir. Nah, Kak Yuli ini adalah alumni akuntansi UKDW angkatan 2017. Jadi gini Kak, kami dari kelompok 9 untuk mata kuliah komunikasi bisnis terdiri dari saya Devika dan rekan-rekan saya ada Marcelina, Diana, Vincent, Abraham, dan Gilbert ingin berdiskusi dengan Kak Yuli tentang pekerjaan yang sedang Kak Yuli jalankan saat ini. Nah, nanti untuk teknisnya, kami dari kelompok akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian nanti Kak Yuli bisa saling berbagi informasi mengenai pekerjaan yang sedang Kak Yuli jalani sebagai audit internal begitu. Kalau gitu langsung saja kita mulai dari yang pertama yaitu Marcelina. Silahkan. Oke, halo selamat malam Kak Yuli. Perkenalkan, aku Vera. Halo, malam Mungkin kita Vera. langsung tanya-tanya ngobrol aja kali ya. Eh, Oke, yang pertama mau tanya nih, apa saja perbedaan situasi antara lingkungan kerja dan lingkungan belajar saat kuliah? oke. Yang pertama itu kalau misalnya kerja, kita punya tanggung jawab yang lebih besar. Terus kalau kuliah kan mungkin kita fokusnya ke nilai, tapi kalau kerja itu kita dikasih tanggung jawab harus menyelesaikan tuh tanggung jawabnya ke atasan. Ya bedanya sih lebih ke tanggung jawabnya lebih besar. Terus kalau dari teman-temannya itu ya dari segala usia. Kalau kuliah kan temannya itu sebaya. Nah, kalau ini kita bisa bergaul dengan orang yang lebih tua kalau di lingkungan pekerjaan. Begitu, Vera. Oh iya, oke. Terus lanjutannya, waktu itu kakak butuh berapa lama ya untuk menyesuaikan diri antara setelah lulus kuliah dari situasi kuliah lalu masuk ke lingkungan kerja? Kebetulan aku itu lulusnya jadi sebelum aku wisuda aku udah dapat kerja. Nah, terus untuk waktu penyesuaiannya ya kalau dengan teman-teman sih kenalnya sebenarnya ya cepat lah. Maksudnya kita cukup dekatnya itu cepat, tapi mungkin untuk bisa lebih kenal satu sama lain yang benar-benar tahu banget itu butuh waktu yang agak lama lah, mungkin kurang lebih 3 bulan gitu. Ya itu cukup lah untuk kami bisa sudah benar-benar saling kenal dekat gitu, terus bisa bercanda bareng dan seterusnya begitu. Oh iya ya, kakak menikmati masa-masa itu ya. Iya menikmati, soalnya saya paling kecil nih kebetulan Vera. Ini benar-benar paling muda, paling kecil. Pokoknya yang baru banget yang fresh graduate baru masuk itu di kantor kan cuma sedikit. Nah ya saya itu satu dari 2 fresh graduate yang ada di kantor gitu. Oh iya iya ya. Lalu Kak, ini mungkin berbeda topik dari yang sebelumnya ya. Saya mau bertanya kendala atau peristiwa apa yang Kakak pernah alamin saat bekerja dan mungkin Kakak sebelumnya belum pernah bayangkan itu saat di kuliah. Misalnya, oh ternyata kalau kerja itu seperti ini ya gitu yang Kakak baru sadari ketika sudah bekerja. Oke, kendalanya di awal itu ya tadi karena lingkungan dan orang-orang yang saya hadapi itu kan jauh lebih tua nih. Nah, jadi ya ada kendala untuk kita bisa berkomunikasi satu sama lain tuh dengan jelas, dengan tanpa ada miskomunikasi gitu. Karena kadang kan kalau berkomunikasi dengan orang yang jauh lebih tua itu kan bahasanya harus lebih formal gitu kan dan sebagainya. Nah, terus kendala lainnya juga adalah dari pekerjaannya sendiri, karena kan kalau pekerjaan itu lebih sifatnya praktis. Ya, bisa dibilang 80% praktek dibandingkan kuliah dulu itu kan agak berbeda. Nah, jadi mungkin ada kendala di situ, harus belajar prosedur-prosedur di perusahaan, kemudian harus bisa menyesuaikan gimana caranya untuk bisa mengaudit sesuai prosedur itu dan seterusnya. Nah, itu butuh penyesuaian situ, jadi kendalanya ya lebih ke komunikasi sama orang tua dan juga untuk bisa segera menyesuaikan diri dengan ritme kerja di perusahaan gitu. Oh iya, oke baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin setelah ini ada teman saya yang selanjutnya yang akan melanjutkan pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Vera. Teman saya selanjutnya namanya Bram. Ya, halo Kak Oke, Yuli. Selamat malam. halo. Perkenalkan saya Bram. Kak, ya, salam Ya, kenal ya Kak. halo Bro. Salam Ya, kenal. eh,
Ya, jadi di sini saya juga mau tanya-tanya nih ke kakak terkait beberapa hal. Nah, yang pertama itu mengenai pekerjaan kakak yang sekarang ini sebagai audit internal ini, apakah merupakan pekerjaan yang kakak dambakan sejak dulu gitu kak? Kalau misal iya, mungkin bisa diceritakan persiapan-persiapannya dari awal menata karir gitu kak. Kalau enggak ya, mengapa tetap melamar di posisi tersebut gitu kak? Oke, yang pertama, apakah itu pekerjaan idaman? Jawabannya sebenarnya idamannya dulu auditor eksternal, jadi ya agak meleset sedikit lah. Jadi idamannya auditor eksternal, tapi dapatnya akhirnya auditor internal. Pertimbangannya karena ketika dulu ingin mencoba apply jadi external auditor, itu kan harus di kota besar ya, kayak di Jakarta, di Surabaya, begitu. Nah, sedangkan kalau latar belakang keluarga saya itu tinggal mama saya sendiri dan juga saya anak tunggal. Jadi kan saya saat itu ada terpikir untuk menemani orang tua daripada di rumah sendirian kan, ya saya khawatir juga gitu tidak ada yang menemani. Jadi akhirnya coba alternatif lain untuk mencari pekerjaan apa yang sedang dibuka lowongannya di kampung halaman di Kudus gitu kan. Nah, waktu itu awalnya yang dibuka memang auditor internal, tapi di perusahaan lain. Ya, saya sebutlah grup Jarum gitu, di PT Jarumnya. Itu ada lowongan internal auditor di Jarum. Nah, kemudian ya saya coba apply ke sana. Nah, tapi kemudian dari ya bisa dibilang dari kenalan-kenalan yang ada di sana, itu banyak yang bilang bahwa internal auditor di Jarum itu kebanyakan berjenis kelamin pria. Nah, namanya internal audit itu kan nanti akan sering berpergian ke luar kota, ada istilahnya field work lah. Nah, kalau misalnya yang perempuan sedikit, lebih banyak laki-laki, itu kan juga nanti akan sulit ke pembagian kamarnya, pembagian timnya. Jadi intinya, singkat cerita ya sulit untuk perempuan bisa masuk sebagai internal auditor di Jarum, kecuali memang dia itu sudah berpengalaman, maksudnya sudah lama bekerja di sana. Nah, akhirnya tapi yang memanggil saya untuk tes selanjutnya itu dari Polytron gitu, tempat kerja saya sekarang. Jadi kan karena Polytron sama Jarum ini satu grup ya sebenarnya, yang punya itu sama orangnya. Nah, jadi akhirnya yang manggil itu di Polytron. Kemudian saya ikut seleksi di Polytron sampai selesai, sampai akhirnya diterima di Polytron gitu ceritanya. Semoga menjawab ya, Bram. Oh ya, oke. Thank you kak untuk penjelasannya begitu ya kak. Terus mau nanya nih kak selanjutnya, job desk audit internal di perusahaannya kakak nih ngapain aja sih kak? Kita pengen tahu kak, barangkali dari teman-teman juga ada yang next time berminat jadi auditor internal gitu kak. Sebentar, sorry. Ini nanti jawabannya tak jawab setelah ini ya. Baru ingat tadi ada poin yang belum tak jawab yang terkait cara persiapan ya. Gak apa-apa ya, tak jawab dulu. Terus nanti jawab yang pertanyaan kedua. Siap. Nah, terus kalau misalnya terkait persiapan-persiapannya untuk karir itu, jadi ya memang dari saat kuliah kan saya fokusnya sudah ke audit. Jadi ya mungkin bisa dibilang ikut kelompok studi audit, kemudian ketika ada proyek bersama dosen untuk mengaudit di sekolah, saya ikut. Kemudian ada dulu volunteer untuk audit dana pemilu bersama Bawaslu, itu juga ikut. Kemudian ada juga mata kuliah audit internal ya, mata kuliah peminatan tuh saya juga ikut. Jadi intinya ya saat kuliah tuh ketika saya tahu kalau saya tuh tertarik pada bidang audit, maka saya fokus untuk melengkapi portofolio atau pengalaman saya dan juga fokus ambil mata kuliah audit. Soalnya ketika kita masuk ke dunia kerja, katakanlah dari Universitas Kristen Duta Wacana yang mungkin katakanlah orang bilang tuh universitasnya kurang terkenal, universitasnya kurang bagus, mungkin kan orang ada yang berpandangan sebelah mata kayak gitu ya, dibandingkan universitas lain yang lebih terkenal. Nah jadi ya sadar diri lah, kita harus punya pengalaman atau intinya nilai lebih dibandingkan orang-orang lain yang mungkin lulusannya dari universitas yang lebih terkenal, lebih bagus. Karena dengan begitu tuh bisa menonjol gitu di dunia pekerjaan. Jadi ada cerita menarik juga waktu apply itu kan ada wawancara sama user ya waktu itu sama direktur keuangannya di Polytron.
ketika dia lihat CV saya, bapaknya itu bilang begini, kamu yakin dengan CV-mu seperti ini? Kamu ngelamar di sini, katanya begitu. Kamu nggak pengen jadi external auditor di Big Four, katanya. Terus ya saya jawab, oh enggak Pak, sudah yakin di sini. Kenapa? Bla bla bla. Saya ceritakan lagi seperti yang tadi terkait latar belakang keluarga. Jadi memang sebenarnya yang perlu disiapin tuh diri kita sendiri sih. Kita punya nilai yang baik lah, setidaknya nggak yang terlalu jelek lah. Intinya kan 3,5 ke atas kan udah cukup bagus. Terus dilengkapi juga sama pengalaman, entah itu pengalaman magang, terus kemudian mungkin kalau bisa kursus atau misalnya punya pengalaman ikut kelompok studi dan lain-lain yang fokus sama karir yang kalian inginkan, maka harusnya bisa sih dapat karir yang didambakan. Gitu Bram tipsnya. Oh ya, siap Kak. Terima kasih banget Kak. Kayaknya sudah kayak ngelontok banget gitu ya Kak sama auditnya gitu ya Kak. Iya. Oke. Ya begitulah. Ya baik Kak. Lanjut ya Kak, kalau gitu ke pertanyaan berikutnya nih, aku mau tanya terkait job desk Kakak sebagai internal audit di perusahaan Kakak apa aja ya kira-kira? Barangkali soalnya teman-teman kita ada yang mungkin next time berminat juga untuk menjadi audit internal gitu Kak. Oke, job desk-nya ya. Yang pertama sih lebih ke audit operasional ya. Yang pertama audit operasional itu berarti apakah prosedur yang ada di perusahaan itu sudah dijalankan sesuai di lapangan seperti itu. Jadi kita istilahnya mengecek atau membandingkan antara prosedur dengan praktek di lapangan apakah sudah sesuai. Kemudian kita juga lakukan audit keuangan di audit internal itu. Jadi intinya sih konsep dasarnya antara kas, kemudian piutang, barang jadi, dan juga intinya kayak arus barang sama arus uang itu harus sama, harus balance. Sederhananya sih konsepnya kayak gitu. Karena kan ini perusahaannya manufaktur, jadi ya memang kita audit. Jadi job desk-nya itu kalau dari saya sendiri itu mengaudit ke cabang-cabang distributornya Polytron. Gitu. Jadi kan distributornya ada banyak tuh seluruh Indonesia. Nah, mungkin dalam 1 bulan tuh bisa ke 1 sampai 2 cabang. Nanti kita lakukan audit internal, fokusnya ke operasional sama ke keuangannya, begitu Bram. Ya, siap-siap Kak. Keren juga ya. Oke. Selanjutnya satu lagi nih Kak, tapi rada keluar dari ini ya Kak, audit internalnya terkait ininya. Mau tanya Kak, dulu kan saat kuliah Kak Yuli ini juga ikut organisasi, ikut kelompok studi, ikut kegiatan-kegiatan gitu. Nah itu apa ada manfaatnya yang di lingkungan kerja ini Kak gitu? Kalau ada apa aja Kak yang manfaat yang didapat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ini? Oke, pengalaman sebelumnya sih kalau di organisasi intinya sama kepanitiaan tuh kan kita belajar untuk berkomunikasi, belajar bekerja sama dengan orang lain itu yang penting ya. Ya cukup bermanfaat lah karena itu sudah istilahnya udah latihan untuk menghadapi dunia kerja kan kayak tadi saya sudah sempat ceritakan ke Vera bahwa di dunia kerja itu orang-orang yang kita hadapi itu ya dari berbagai macam latar belakang, usianya bisa jauh lebih tua, latar belakangnya berbeda. Jadi kayak komunikasinya juga pasti kan banyak yang berbeda gitu. Ya bisa lebih banyak masalah dibandingkan saat dulu berorganisasi di kuliah. Kalau di kuliah kita udah latihan nih mungkin yang jauh lebih tua kita komunikasi sama dosen misalnya. Kalau misalnya kita ada masalah dengan bapak ibu dosen mungkin ya itu sudah jadi latihan. Kemudian yang penting juga adalah kerjasama dengan tim gitu karena kerja di kantor itu ya walaupun memang tanggung jawabnya sendiri-sendiri tapi kan kita juga punya tanggung jawab sama tim toh. Jadi kita memang kerjasama punya tujuan bersama di satu tim itu ya kita harus kerjasama satu sama lain. Nah itu beberapa hal yang saya pikir sih bermanfaat daripada dulu kuliah terus dibandingkan dengan dunia kerja itu ya 11-12 lah udah latihan karena nanti dunia kerja itu biasanya jauh lebih keras, jauh lebih kejam daripada dulu waktu kuliah gitu. Gitu Bram. Siap, makasih banyak ya Kak untuk ilmunya buat kita. Oke, mungkin dari aku cukup sih Kak untuk tanya-tanyanya, mungkin bisa disambung dari teman-teman yang lain tuh untuk lanjutkan pertanyaan.
Oke, thank you, Oke. Bram. Malam Kak Yuli, aku Devika. Malam. Jadi gini Kak, tadi kan Kakak menyinggung kalau yang tadi Bram sempat tanyakan bahwa persiapan menjadi auditor internal gitu ya. Nah itu kan persiapannya Kakak ikut kelompok studi audit, kemudian Kakak juga ada mata kuliah audit internal. Nah sangat sesuai dengan pekerjaan Kakak yang sekarang ini. Nah yang aku mau tanyain, praktek pekerjaan Kakak saat ini tuh persis nggak ya Kak dengan mata kuliah audit internal yang dulu pernah Kakak ambil waktu Kakak kuliah gitu? Atau ada yang beda? Kalau misalnya ada yang beda, itu penyesuaian diri Kakak gimana? Gitu. Oke, jadi saat dulu mata kuliah audit internal di angkatan saya itu fokusnya kita kan bikin project. Nah, projectnya kami itu adalah untuk membuat standar operatif prosedur di fakultas bisnis, khususnya di departemen akademik sama kemahasiswaan. Jadi apa ya, wakil dekan 1 dan wakil dekan 3 yang pokoknya berkaitan dengan wakil dekan 1 dan 3. Nah, terus kemudian ya jadi kami itu harus buat project untuk bersinggungannya berarti kan banyak kan dengan flowchart ya. Jadi harus bikin flowchart, bikin naratif seperti itu. Nah sekarang kalau saya bekerja di perusahaan masih lebih banyak ke praktek langsung auditnya lebih tepatnya. Jadi bukan yang membuat prosedur, bikin gambar-gambar flowchart kayak gitu. Kalau untuk sekarang sih proyek di kertas belum ada yang seperti itu. Paling misalnya ada perubahan prosedur, itu sifatnya lebih ke teknis dan kebanyakan lebih dalam bentuk surat edaran kayak gitu ya. Jadi ada pengumuman, disebarin lewat surat, terus sebarin ke soalnya berkaitannya itu dengan orang-orang di lapangan. Dan orang di lapangan itu konteksnya tidak semuanya mereka paham flowchart. Jadi bukan yang levelnya istilahnya level di top gitu bukan ya, tapi ini levelnya lebih ke mid low. Jadi ya prosedur yang ada disampaikannya dengan bentuk yang istilahnya mudah dipahami gitu. Jadi orang baca langsung ngerti. Ya, jadi mungkin perbedaannya di situ sih. Kalau dulu waktu kuliah banyak kan bersinggungan dengan flowchart, tapi waktu prakteknya di kerjaan itu lebih simpel. Cuman catatannya waktu kemarin ada seleksi itu untuk tes teknikalnya, memang ada soal terkait flowchart gitu ya. Jadi ada di tes terkait ada flowchart nih, kasih flowchart, habis itu disuruh menilai dari flowchart ini kira-kira penyimpangannya itu di mana refleksnya kayak gitu. Terus kalau udah rekomendasinya apa? Nah itu mungkin yang berkaitan antara kuliah dan pekerjaan dulu begitu Devika. Oh oke Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, kan yang kita tahu kalau misalnya seorang auditor itu kan seperti tadi Kakak juga bilang ya, harus misalnya pergi keluar kota, kita membutuhkan data fisik gitu ya, yang asli dari perusahaan. Nah, ini kan masih berbau pandemi COVID ya Kak. Nah, itu yang aku mau tanyakan adalah apakah Kakak bekerja dari rumah? Dan kemudian kalau iya, itu bagaimana penyesuaian Kakak? Apakah semakin sulit untuk melakukan pekerjaan tersebut atau ada hal yang dipermudah oleh perusahaan dalam melakukan audit gitu Kak? Oke, jadi dalam situasi pandemi ini terutama yang pandemi second wave ini kedua kan lebih parah nih ya. Jadi memang sudah kira-kira 3 bulan ini sih WFH, full WFH. Untuk prosesnya sih audit, jadi dari pertama saya masuk kerja, walaupun saya itu FO, tapi memang sudah online karena masih pandemi yang belum menentu, terus apalagi waktu awal tahun itu kan belum ada vaksin gitu kan, vaksin kan hebohnya baru ini. Nah jadi memang auditnya masih online, jadi saya dengan teman-teman rekan-rekan saya yang audit offline, terus ini angkatan online. Nah terus jadinya online itu ya kayak gini ya, kita misalnya cuma by video call,
pakai mungkin conference, pakai Zoom, pakai Teams seperti itu. Kemudian kalau ada dokumen fisik itu kita nggak bisa cek fisik banget kan, bisanya itu adalah minta di scan atau minta difotokan. Nah, itu kadang susahnya itu kalau misalnya istilahnya ada banyak sekali dokumen yang harus fisik. Nah, tapi kan kita terima banyak PDF atau banyak foto. Itu kadang kalau orang yang kita minta dokumen itu orang yang tidak rapi, ya bayangkan sendiri kalau misalnya nggak rapi, terus buka satu-satu, harus itu masukin lagi kayak istilahnya merem lagi lah, menata lagi lah, repotnya di situ ya kalau untuk terkait cek fisik dokumen. Kemudian kalau untuk cek fisik yang lain bisa mungkin stok 6, kas opnam itu sih sebenarnya terlalu kendala karena virtual kayak gitu sebenarnya sudah cukup membantu. Kalau untuk stok opnam sendiri itu biasanya scan barcode itu sama aja sih mau online mau offline. Bedanya kalau online kita memantaunya bisanya dari virtual seperti ini aja. Ya jadi sih mungkin lebih kendalanya kita nggak bisa lihat langsung fisiknya, jadi mungkin ada beberapa yang ya kita bisanya percayalah sama mereka gitu ya. Jadi terus kalau untuk kemudahannya perusahaan, sebenarnya sih perusahaan udah kasih akses kita ke web-webnya tiap cabang sih itu nggak masalah. Masalahnya memang benar yang berkaitan dengan situasi di lapangan, dokumen di lapangan yang kita tuh nggak bisa lihat langsung. Jadi biasanya ya saya percayakan kepada bapak-bapak ibu sekalian yang ada di cabang gitu ya, karena kita nggak bisa berangkat langsung. Jadi gitu deh kira-kira gambarannya. Oh, oke, Kak. Nah, ini pertanyaan terakhir dari aku nih. Ini sedikit flashback ya, Kak. Jadi kan tadi juga Kak Yuli pernah bilang ya tadi, kalau misalnya pertamanya itu mendaftar di Jarum dulu gitu ya. Tapi karena banyak timnya itu adalah anggotanya pria dan itu kemungkinan nanti akan sulit untuk pembagian tim, makanya Kak Yuli ikut yang di Polytron begitu ya kalau tidak salah. Nah, kalau misalnya nih, kan Kak Yuli kan memang sudah mempersiapkan diri selama kuliah nih menjadi seorang auditor ya, cita-citanya menjadi auditor eksternal gitu. Dengan cerita Kak Yuli tadi, akhirnya Kak Yuli memutuskan untuk di Kudus. Nah, yang jadi pertanyaan aku, kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang ada di Kudus membuka lowongan, kemudian berandai-andai misalnya perusahaan tersebut tidak membuka lowongan untuk auditor internal. Nah, apakah Kak Yuli akan tetap memutuskan untuk mengambil posisi yang lain selain auditor internal atau tetap mencari perusahaan yang membutuhkan posisi auditor internal? Oke, pertanyaan yang bagus dari Devika ya ini. Kebanyakan orang itu terlalu idealis ya. Orang cita-citanya jadi auditor. Nanti besok saya kalau kerja harus jadi auditor. Kalau nggak auditor saya kerja. Aduh, kalau dari saya, kalau ditanya kayak tadi, jawabannya adalah apapun posisi yang dibuka, yang penting saya kerja dulu. Kenapa? Karena satu, ini masa ini. Orang bisa dapat kerjaan aja udah bagus ya, udah bersyukur. Nah, orang yang nyari kerja itu banyak ya. Bayangin satu kali student hanya katakanlah 100-200 orang. Ya. Terus apakah 100-200 orang itu langsung dapat kerja? Kan enggak. Lah yang kita lainnya kayak gimana? Saingannya kan ya kita bayangin lah gitu. Makanya aku bisa bilang kalau ya memang saya cukup beruntung gitu untuk bisa keterima di posisi yang maksudnya udah sesuai banget, beneran inline dengan apa yang kuliah difokuskan, kemudian sekarang di kerjaan itu fokusnya juga. Ya memang mungkin bisa dibilang memang itu tidak itu karena tapi di luar itu ya kalau saya yang penting kerja dulu. Maksudnya karena apa? Kalau kita pilih ya orang lain itu akan apa ya istilahnya, orang lain tuh banyak hebat atau mungkin banyak juga sebenarnya kemampuannya sama kayak kita, kemampuannya sama. Tapi ketika orang lain sudah dapat kerja, sedangkan kita belum, nanti tuh akhirnya kita ketinggalan gitu. Misalnya mungkin pertama nganggur 1-2 bulan.
tapi tiba-tiba nggak kerasa nganggur 1 tahun. Nggak kerasa lagi lama-lama berapa tahun kan, amit-amit ya masih, tapi ya itu karena mungkin kita terlalu picky. Kalau saya sih sarannya intinya yang penting kan intinya kita gunakan sih. Oke, boleh cita banyak editor, tapi misal sampai nggak ada editor atau nggak ada lowongan pajak, artinya akuntansi biasa, ya udah kerja aja dulu setahun lah paling nggak, tahun bertahan situ, terus dari situ cari peluang lain yang lebih baik kalau memang kalian merasa tempat kerjanya ini kurang lah untuk saya, nggak bisa begini atau mungkin saya nggak bisa dapat gaji yang sesuai gitu dan lain-lain. Kalau udah tahun ya bisa lah cari kesempatan lain yang lebih baik gitu. Karena kan misalnya udah tahun itu kan setidaknya menunjukkan kalau kalian punya daya tahan gitu, kecuali saya mungkin dalam 6 bulan kalian benar-benar bisa dapat perusahaan yang juga lebih baik, nggak apa-apa pindah gitu, tapi dapat harus udah keterima ya di perusahaan yang kedua, di perusahaan yang mau pindah. Jadi jangan sampai kita itu keluar dari kerjaan yang pertama kita tuh punya cadangannya atau istilahnya banser. Karena kalau kayak gitu tak berbahaya juga, maksudnya kita ikut seleksi tapi kita kan nggak tahu sampai benar-benar kita keterima dapat offering letter, belum tanda tangan dengan kontrak kerjaan pertama. Itu kalau dari saya intinya kerja dulu lah apa aja, terserahnya, tidak menyusahkan orang tua. Supaya kita pengalaman kalau nggak sesuai cari lagi yang lebih baik gitu. Cuma menjawab ya Jessica. Wah, menjawab sekali Kak Yuli. Menginspirasi sekali ya untuk kami yang nanti setelah lulus akan mencari pekerjaan gitu. Nah, selanjutnya untuk teman saya bisa langsung ditanya ke Kak Yuli. Silakan. Selamat malam Kak Yuli. Malam. Nah, ini saya Diana Kak, mau tanya-tanya. Nah, tadi teman-teman saya ini udah bertanya tentang kayak persiapan, kayak apa sih yang apakah itu sudah sesuai dengan passionnya Kak Yuli ini. Nah, sekarang saya mau tanya nih tentang pekerjaannya Kak Yuli yang sudah dijalani sekarang. Nah, pernah nggak sih Kak Yuli itu mengalami kejadian yang tidak sesuai dengan etika profesi yang seharusnya? Jadi kayak misalnya etika profesi selanjutnya tuh seharusnya tuh A, tetapi ada kondisi di mana yang Kak Yuli itu harus melakukan untuk menentang hal itu. Bisa diceritain nggak Kak? Oke. Kalau dari saya sih belum pernah mengalami yang kayak bertentangan dengan etika profesi sih, belum ada Diana. Kayak masih ya biasa, nggak ada yang terlalu sampai harus ada dilematis terkait etika profesi, belum ada. Oh iya, kalau begitu kalau tentang kesalahpahaman antara satu sama lain, maksudnya kayak kesalahpahaman antara Kak Yuli sama atasannya itu pernah nggak Kak? Pernah ada dulu. Ceritanya lagi audit lagi audit Aktiva atau aset tetap, kayak bisa dibayangin tuh ngaudit yang meja, kursi, lemari, komputer, mesin-mesin dan lain-lain kayak gitu. Nah, terus intinya singkat cerita cabang itu tuh mau menghapus beberapa Aktiva begitu, karena menurutnya PIC di cabang itu asetnya itu sudah tidak terpakai, tidak ketemu, sudah terlalu tua dan lain-lain. Pokoknya ada kriterianya dari penanggung jawabnya sana lah. Nah, dari saya kan tugasnya cuman istilahnya mempercayakan PIC di cabang itu untuk melakukan cek fisik, kemudian saya terima hasilnya. Kalau ada yang janggal kan saya konfirmasikan. Nah, oke, singkat cerita, bapaknya itu mengajukan pengajuan untuk penghapusan aset. Nah, pengajuannya ini harus sampai ke direktur karena ada istilahnya batas bawah nilainya melebihi berapa juta lah, berapa puluh juta. Terus habis itu, singkat cerita direktur ini menemukan, waduh ini ada gensetnya mahal. Dilihat dari nilai bukunya sih mungkin sisa puluhan juta. Tapi kalau lihat nilai belinya itu dulu, MM-an guys, 1M lebih. Nah itu karena bisa dibilang karena sistem audit online-nya itu masih baru pertama juga, maksudnya
belum yang lama banget gitu kan, masih baru. Terus habis itu jadi masih ada penyesuaian, masih ada yang kurang, yaitu kami tidak punya data nilai bukunya, intinya begitu. Jadi kami tuh nggak tahu kalau genset itu tuh mahal gitu. Apalagi saya nih yang anak baru yang benar-benar nggak tahu tuh tentang aset, harga genset berapa, lihat aja nggak pernah. Bisa dibayangin kayak gitu ya. Nah terus habis gitu, karena ini tadi yang nanya direktur yang istilahnya menimbulkan ketegangan lah sampai ya jadi melibatkan kepala audit, kepala accounting lah, sampai intinya keuangannya di cabang tersebut lah, pokoknya ribet, nggak bisa dibayangin lah. Nah di situ karena miskom intinya kayak nggak punya nilai buku dan ya hanya percaya saja dengan hasil pemeriksaannya di cabang, akhirnya menimbulkan suatu masalah besar. Situasinya cukup panas. Taunya endingnya ternyata di cabang tersebut genset yang tercatat itu beda. Memang maksudnya genset yang tadi mau dihapus tuh memang nggak ada. Ya, gimana coba, bingung kan, beneran nggak ada gitu namanya. Nggak ada di distrik itu, maksudnya adanya tuh di distrik yang lain kayak gitu, bisa dibayangin kayak gitulah ya. Jadi kalau ada di distrik lain kan intinya berarti nggak bisa dihapus toh, karena itu kan masih ada gensetnya, cuman tidak ada di distrik A, harusnya di distrik B. Berarti kan harusnya dipindahin dari A ke B kayak gitu singkat cerita. Lah itu aja, wah bikin masalah bener-bener yang sampai dimarah-marahin. Kamu gimana ngaudit aktivanya, kayak sana nggak bilang, wah tidak pak, saya sana nggak lapor kalau genset ini nggak ada dan lain-lain. Kan memang karena saya nggak terima laporannya tuh. Terus ya itulah menimbulkan kegemparan. Gara-gara Pak Direktur yang nanya gensetnya mahal nih, kok mau dihapus, ternyata barangnya ada. Ya itu kan jadinya kayak seolah-olah kepala auditnya merasa kayak bertanggung jawab lah. Nah itu tadi, itu kan jadi intinya kan saya kan di bawah tanggung jawabnya beliau. Beliau kan ngerasa bertanggung jawab, juga mungkin satu sisi dia ngerasa waduh saya kurang kurang bagus kontrol anak buah saya begitu. Tapi bapaknya tetap bela saya sih di antara, maksudnya ke direkturnya lah, ke orang keuangannya lah, karena memang intinya sih sama-sama salah gitu. PIC cabangnya nggak bilang, dari sistemnya kami juga ada yang kurang. Nah itu kan ya adalah politik di kantor yang berurusan dengan itu. Intinya sih akhirnya ya bisa terselesaikan. Itu pengalaman yang sangat membekas, salah satunya tentang miskom sih dari saya itu. Semoga bisa relate ya Diana. Sangat relate kok Kak, nggak apa-apa. Jadi kita udah tahu nih prosesnya nanti kalau misalnya ada kesalahpahaman, nanti siapa aja yang berurusan gitu. Nah pertanyaan selanjutnya nih Kak dari aku. Menurut Kakak, apakah Kakak itu akan tetap berencana menjadi internal audit untuk jangka panjang ke depannya, atau ingin mencoba hal baru nih, misalnya kayak tetap pengen coba audit eksternal, atau nanti mau tiba-tiba mau pindah ke pajak atau pindah ke mana gitu Kak? Pernah kebayang gitu nggak? Wah pertanyaannya. Oke, kalau sekarang sih nggak, maksudnya saya sih intinya jalanin aja. Gak ada rencana yang harus gimana-gimana sih, belum ada. Kalau ditanya keinginan, dulu sih memang ya itu ya pernah pengen jadi dosen sebenarnya, tapi nggak tahu ya jalan ke depan itu kayak gimana. Ininya sih sekarang fokus di auditor internal dulu, terus kalau dari perusahaan sih intinya kalau memang kerjanya bagus, dibutuhkan di bagian lain kan mungkin kadang bisa dipindah ya. Ya kalau memang perusahaan berkebijakan seperti itu sih, kalau saya sih nggak apa-apa, ambil aja. Tapi kalau saya sendiri merencanakan sih enggak, karena kan untuk pindah-pindah bagian seperti itu kan di luar kuasa saya yang cuma sebagai pegawai gitu ya. Itu kan adanya pasti dari kebijakan atasan. Jadi ya udah jalanin aja dulu, yang penting fokus lakukan pekerjaannya sebaik mungkin. Nanti di depan ya biarlah Tuhan kalau punya rencana lain tak ikuti aja. Gitu ya Diana ya. Terima kasih ya Kak atas sharing-sharingnya. Nah ini selanjutnya pertanyaan selanjutnya dibawakan oleh teman saya, Vincent, silakan. Oke. Iya, halo, selamat malam Kak. Halo malam. Oke lah, teman-teman saya ini sudah banyak pertanyaan, jadi ya saya agak bingung ini ya.
Ini aja. Kan tadi kakak juga ada bilang bahwa mungkin 1 bulan itu bisa mengaudit 2 sampai 3 cabang gitu kan. Nah, mungkin ada nggak sih pengalaman yang menarik lah selain yang tadi mengenai kasus dari yang ditanyakan Diana tadi, itu hal yang menarik itu apa gitu? Bisa. Hal yang menarik lagi ya. Ada juga tuh ini ya ini sedikit cerita lah. Ini jadi saya ini kan ngaudit nih ceritanya. Terus ternyata ininya menemukan lagi kas opnam nih, terus menemukan adalah uang dolar. Nah, tapi masalahnya uang dolar ini tuh yang megang adalah area manager. Jadi ya cukup tinggi lah levelnya. Levelnya tuh tinggi banget dibanding saya gitu ya. Saya ini kan jadi intinya kayak, duh gimana nih ngaudit area manager atau kayak segan gitu loh maksudnya. Jadi kan ya ada saya sampai izin dulu nih ke atasan saya bilang, wah Pak, tadi kok di sana nemu dolar ya Pak? Gimana saya nggak berani ngitung nih Pak, maksudnya saya minta izin Bapak dulu intinya gitu dari Bapak gimana? Ini uang dihitung apa enggak? Saya kan bilang gitu. Akhirnya izin atasan saya, ya oh ya gak apa-apa, hitung aja katanya. Nah oke, singkat cerita ya udah sih akhirnya dihitung, nilai nominalnya memang cukup besar. Terus ya dibantu juga sama atasan saya untuk intinya sih menelusuri asalnya dolar itu dari mana, terus sampai dolar itu sebenarnya berapa dan lain-lain. Ternyata dari situ tuh bisa ketahuan kalau sebenarnya yang megang dolar itu tuh gak cuman bapak area manager ini, masih ada yang lain. Dolar ini tuh sebenarnya untuk keperluan kayak meeting gitu, meeting tapi di Singapura. Cuman karena pandemi kan gak jadi meeting ke luar negeri, gak boleh tatap muka. Akhirnya uang dolarnya untuk bekal meeting tuh masih dibawa sama PIC-nya masing-masing, tapi uang dolar ini belum dikembalikan gitu kan, masih dibawa nih. Nah itulah masalahnya. Jadi kayak berkesannya tuh karena nggak sengaja menemukan sesuatu, terus yang awalnya merasa segan, gentar kayak aduh sudah nggak berani ini ngaudit bapaknya, istilahnya dia punya jabatan yang jauh lebih tinggi gitu. Karena juga sebenarnya sebelum itu tuh sempat ada konflik lah saya sama bapak itu, tapi lewat bawahannya bapak itu gitu bisa dibilang. Jadi kan kayak setelah kemarin ada konflik, malah sekarang kok nemu ini, jadi kan kayak agak segan lah intinya. Ada situ ada rasa tersendiri lah. Terus habis itu ternyata dari situ yang nggak sengaja menemukan itu ternyata malah ngebuka hal-hal lain, intinya kayak dolar-dolar yang lain yang masih banyak tersebar kayak gitu. Nah itu kalau atasan saya dulu sih ceritanya seringnya juga kayak gitu sih. Intinya kalau audit itu mungkin kadang kita menemukan sesuatu, satu hal aja, mungkin awalnya kesannya sepele, tapi kalau ditelusuri lebih dalam lagi, telusuri lagi, dicari-cari lagi, itu mungkin malah bisa membongkar sesuatu yang besar. Itu loh serunya. Ya itu sih salah satu yang berkesan kalau dari saya gitu. Dan semoga menjawab. Menjawab kok. Nah, aman. Itu tadi kayak apa namanya, melanjutkan pertanyaan yang tadi ya, untuk apa namanya, menelusuri kemudian menemukan hal yang besar. Nah, tentu kan itu mungkin ada yang mengarah ke fraud, kecurangan. Nah, itu treatmentnya di mana perusahaannya kakak tuh kayak gimana sih? Treatmentnya sih beda-beda ya. Kadang ada yang mulai dari surat peringatan lah, ada yang mungkin sampai dikeluarin. Nah pokoknya singkat cerita, kemarin kalau kasus fraud yang terbaru itu sebenarnya bukan dari kami sih, asal usulnya menemukan, lebih tepatnya ada whistleblowernya. Jadi dari toko yang lapor, terus pokoknya dia merasa ditagih 2 kali kayak gitu ya, bisa dibayangin lah. Terus akhirnya kita telusuri nih, kebetulan cabang tersebut tuh udah sempat kita audit, baru banget selesai diaudit. Dan ternyata istilahnya dokumen untuk penagihan tersebut memang kemarin diaudit tuh katanya hilang. Ternyata setelah intinya sih yang telusuri, tapi memang bukan dari tim kami, ininya dari cabang sendiri. Terus ditelusuri, ternyata memang ada pegawainya yang curang. Terus ya akhirnya pegawai tersebut tuh awalnya sampai diselidiki lewat polisi lah, urusan sama polisi, terus sampai beliau dikeluarkan gitu, karena akhirnya dia tuh mengaku kalau memang dia itu melakukan kecurangan.
dan itu kerjasama sama istrinya yang punya pengalaman lebih canggih. Intinya dia memasukkan dokumen-dokumen penagihan itu, terus nanti jadi kayak ditagih double nanti uangnya untuk dia gitu. Terus mungkin ada pengalaman lain juga yang ini sih kita nggak tahu ya beneran fraud atau enggak, lebih ke indikasi aja. Jadi mungkin bisa dibayangin kalau perusahaan Polytron itu elektronik, ada servisnya ya. Jadi misalnya servis TV, servis mesin cuci, dan lain-lain. Nah, misalnya mungkin kalau kalian tahu gampangannya komponen motor di mesin cuci, itu kan pasti satu mesin cuci, satu motor. Terus kayak intinya misalnya panel TV atau layarnya TV itu ya, satu TV kan pasti satu layar, tau nggak mungkin layarnya dua. Nah, hal-hal yang sepele kayak gitu ketika kita analisa waktu audit, itu bisa ketemu intinya satu cabang servis gitu, dalam satu dokumen servis itu, dokumen perbaikan, itu bisa tercatat misalnya 2 motor untuk satu tipe, padahal itu kan nggak boleh. Atau kayak tadi, 2 panel untuk satu TV, dan seterusnya lah. Intinya pemakaian komponen yang tidak wajar atau tidak sesuai standar use. Nah, ya apakah itu bisa disimpulkan fraud? Ya belum tentu, karena ya intinya karena saat meeting, saat ditelusuri dan segala macam tuh kita bisa dibilang nggak punya cukup bukti yang bisa mengatakan itu tuh fraud gitu loh. Ya mereka mungkin ya ada keterbatasan karena kita ini audit online dan mereka punya argumentasi misalnya waktu itu sudah dari lama banget udah nggak kelacak dan lain sebagainya. Akhirnya ya untuk kasus tersebut kita cuma bisa simpulkan tuh indikasi aja. Indikasi ada keanehan, nggak wajar kenapa segitu banyak kok tidak sesuai standar use dan kebetulan komponennya itu garansi gitu. Kan itu hal yang aneh. Kalau garansi itu kan konsumen nggak bayar. Tapi kok kenapa komponen yang dicatat di situ itu lebih dari satu. Nanti kalian bisa bayangin gini, konsumennya nggak bayar nih kan RP0. Tapi komponen yang tercatat 2, misalnya katakanlah satunya 100.000, berarti kan sebenarnya pengeluarannya 200.000. Kayak gitu kan komponennya. Katakanlah komponennya yang dipasang sebenarnya satu, yang satunya dicuri atau intinya ya nggak tahu lah. Kita berpikir jeleknya misalnya dicuri, kan kita nggak tahu juga gitu. Yang penting kan tahunya komponennya udah kepake, udah nggak ada nih barangnya di servis kayak gitu. Cuman kita nggak bisa tahu barangnya itu apakah memang dipasangkan ke unit tersebut atau dicuri atau ini disalahgunakan. Nah itu kita nggak punya bukti pendukung terkait itu dan ya udah akhirnya kesimpulannya cuma indikasi aja. Begitu, kita cuma bisa kasih rekomendasi untuk lebih dikontrol dan lain sebagainya, prosedurnya nggak sesuai, harusnya begini, cuma sebatas itu gitu. Oke, baik. Menarik juga ya untuk setiap kasus mungkin memiliki treatment yang berbeda-beda seperti itu. Kemudian yang terakhir ini mengenai tadi kan dibilang bahwa ya kita mengetahui bahwa di perusahaan atau dimanapun itu tentu ada yang namanya praktik politik ya. Nah tentu kan Terus? Nah itu kan tentu keputusan-keputusan atau hal-hal yang mengarah ke politik itu kan tentu berada dalam diri sendiri. Nah, itu kan tentu akan mempengaruhi dalam bekerja. Nah, tentu itu antara kepentingan pribadi kemudian dengan kepentingan perusahaan. Nah, tentu kan itu adalah hal yang berbeda. Nah, mungkin ada pengalaman nggak ketika misalnya Kak Yuli itu memiliki kepentingan diri yang itu bertentangan dengan kepentingan perusahaan gitu. Kalau sejauh ini belum ada sih Jan. Kalau untuk maksudnya kepentingan diri yang mungkin terus bertentangan sama politik perusahaan sih belum ada. Cuman intinya sih politik di kantor itu penting ya, karena kadang tuh kita berhadapan dengan situasi di mana apalagi ini audit ya. Audit ini suka dikambing hitamkan istilahnya kadang kalau di perusahaan. Kalau kita ikut kayak tadi ya, kita misalnya ikut ngaudit, terus kita nggak ketemu nih kemarin ada fraud tuh bisa loh kita disalahin. Gimana kamu kemarin ngauditnya? Kenapa kamu kemarin nggak bisa nemuin ini? Bla bla bla. Kayak gitu ya. Nah tapi di satu sisi juga kalau misalnya
kadang tuh kan intinya kayak kita udah punya kerjaan sendiri, udah punya jadwal, udah punya tanggung jawab sendiri, tiba-tiba mungkin kadang bagian lain tuh kayak minta tolong dibantuin kita lah, apa yang kadang itu tuh istilahnya mengganggu target kerja kita. Nah itu juga kalau praktek-praktek itu butuh politik sih memang. Tergantung atasannya dan juga tergantung cara kita nyikapinya. Kadang kalau kita salah menyikapi itu, ya sederhananya bisa jadi malah ketambahan kerjaan dan kerjaannya itu nggak mutu, maksudnya itu nggak urgent gitu loh. Ada kerjaan lain yang lebih urgent. Nah makanya memang perlu untuk posisikan diri, perlu untuk ya sedikit banyak tahu lah politik dan juga belajar sih memang dari atasan, karena kadang kan memang sebagian besar kan atasan yang mengambil keputusan misalnya. Nah itu tuh ada politik-politiknya juga dan itu cukup menarik sih memang cukup perlu untuk kita tuh ya jangan terlalu individualis lah, memang harus ada belajar cara menghadapi situasi A, situasi B supaya intinya kita bisa kerja tuh tetap baik performanya dan ya bisa memberikan hasil yang baik juga gitu. Oke, baik. Nah, terima kasih Kak untuk jawaban-jawabannya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan teman saya. Baik, monggo. Oke. Halo Kak, selamat malam. Halo malam. Ya, saya Gilbert Kak. Jadi apa ya? Ini sebenarnya rasa penasaran aja sih. Ya. Oke. Jadi apakah di perusahaan tempat Kakak bekerja itu menyediakan alat atau tempat atau fasilitas untuk melepaskan stres itu, atau adakah kegiatan rutin yang dilakukan oleh perusahaan atau divisi Kakak dengan tujuan melepas stres atau mempererat solidaritas? Nah, itu boleh diceritakan Kak, karena penasaran juga. Siap-siap. Ada ya, tapi itu inisiatif sendiri sih lebih tepatnya. Kalau di intinya kayak ada misalnya jadwal untuk badminton kayak gitu, terus ada mungkin yang ada jadwal aerobik di kantor. Cuman kalau untuk aerobik, kalau misalnya di kantor ya situasinya aktivitas-aktivitas kantor tuh memang selama pandemi ini sih nggak ada, berkurang gitu, nggak ada yang aerobik di kantor gitu tuh udah hampir nggak ada lah gitu. Dan adanya ya aktivitas di luar kantor yang istilahnya kayak inisiatif masing-masing, bisa tadi badminton atau mungkin sepedaan, nah atau mungkin misalnya jalan-jalan sendiri, nongkrong-nongkrong sendiri kayak gitu. Nah tapi itu juga mungkin kadang ketika kemarin sosnya ketat itu memang nggak boleh kan kumpul-kumpul. Kalau situasinya udah lebih baik, nah itu baru pada berkumpul beraktivitas bareng untuk melepas stres gitu sih Gilbert. Ada kok, tenang, teman-temannya kan banyak. Oke, ya. Menarik juga ya ternyata. Oke. Dengar-dengar nih Kakak dulu jurusan IPA ya? Iya betul. Nah saya ada pertanyaan nih Kak. Gimana? Nah, apakah bisa Kakak jelaskan apa yang menjadi motivasi atau pendorong bagi Kakak sehingga di kuliah kemarin itu memilih jurusan akuntansi dan sampai sekarang berfokus pada audit internal? Nah, mohon dijelaskan Pak. Kak. Oke, sebenarnya sih nggak ada itu banget. Pokoknya dulu karena awalnya cita-cita dokter nggak jadi, akhirnya banting setir. Ya udah waktu itu pilihnya akuntansi karena kayak ada waktu itu juga karena lagi pilih beasiswa juga kan untuk kuliah, maksudnya karena ada kendala biaya, jadi kan pokoknya ya sebenarnya hampir sama kayak pertanyaan Devika tadi ya, kayak kalau punya cita-cita pekerjaan ini apakah harus pekerjaannya itu, ini kan sama tapi dulu cita-citanya dokter, apakah harus jadi dokter ya, ini kasusnya sih saya juga enggak, akhirnya malah banting setir tuh jadi akuntansi kuliahnya karena apa, kepepet pokoknya ya udah yang penting kuliah, cari beasiswa, adanya jurusan akuntansi ya wes gitu, maksudnya mau milih apa lagi gitu, nanti kalau terlalu idealis jadi nggak kuliah, jadi ya udah ambil aja yang ada gitu, ternyata terus dapat beasiswanya terus kuliah, ya udah selanjutnya ya jalanin aja kuliah, maksudnya belajar, tugas dilakukan, terus pokoknya maksimalin aja waktu kuliah sampai akhirnya bisa kerja kayak sekarang begitu. Semoga sih intinya
dapat benang merahnya ya Gilbert ya. Jadi pokoknya nggak usah idealis, dah ambil aja yang ada di depan mata. Yang sama itu kesempatannya bagus gitu. Oke Kak, mantap. Oke, pertanyaan terakhir Kak. Oke. Ini sebenarnya pengalaman lagi sih. Tapi ini ada nggak sih pengalaman yang benar-benar yang kurang menyenangkan gitu loh, sampai benar-benar membuat kakak insecure selama bekerja sebagai internal audit? Kalau ada, bagaimana cara mengatasinya sehingga bisa bangkit dan bersemangat lagi dari insecure tersebut? Oke. Mungkin kalau kalian lihat saya yang seperti ini itu udah merasa terkagum-kagum ya. Tak bilangi. Ya betul kayak kata Gilbert, saya ini juga pernah insecure ya di tempat kerja ya. Karena apa? Kayak senior-seniornya lebih gile, jago-jago benar ya perasaan. Padahal nih ada juga salah satu senior tuh dia bisa dibilang dia latar belakang pendidikannya tuh gak bagus loh. Dia sendiri cerita kalau dia dulu IPK yang cuma 1,2 tuh dia pernah alami. Tapi dia paling jago loh di tim kami kayak gitu. Gila bener kayak insecure ya maksudnya. Wah gila mereka jago-jago banget nih. Aku yang kayak gini nih apalah. Jadi kayak juga ada ngerasa intinya insecure karena ingin memberikan performa yang terbaik, kayak intinya maksudnya pengen nih loh aku tuh punya latar belakang tuh bagus gitu, jangan sampai aku di kerjaan tuh nggak maksimal, kan ada intinya kayak terbeban sendiri kayak gitu. Jadi terus juga punya banyak pekerjaan itu kan praktek kan yang jauh beda lah maksudnya sama kuliah. Kalau kuliah kan lebih ke teori, prakteknya tuh maksudnya ya yang masih berkaitan sama teori itu, sedangkan kalau kerja itu kan bener-bener yang praktek di dunia nyata lah maksudnya, yang ya lebih praktek banget gitu, lebih teknis. Nah itu ya sempat ada kendala juga untuk penyesuaian di situ memang. Jadi itu ada insecure kayak ngerasa aku gak bagus gitu, maksudnya aku tuh merasa kayak rendah diri lah gampangannya kayak gitu, rendah diri dibandingkan seniornya dan juga pokoknya kakak-kakak yang lain yang jago banget gitu. Dan sampai ada istilahnya kayak dapat pencerahan tuh kayak gini, mungkin kadang kalian tuh ngerasa kuliah sekarang tuh nilainya nggak bagus gitu, tapi bisa aja justru malah besok kalau kerja ketika itu sudah cocok sesuai sama dia tuh bisa kasih performa tuh jauh lebih bagus daripada yang kalian bayangin kayak gitu, karena memang udah maksimal di situ gitu. Walaupun kayak tadi yang tak ceritain ya, nilainya jelek, bahkan atasan saya dulu itu dia suka cerita kalau aku ini cuma lulusan SMA loh, kalau marahin kita tuh gini, aku ini cuma lulusan SMA, kowe S1 katanya, tapi kalian kok bisa istilahnya kasar ya, lebih bodoh gitu. Aku sing bodoh ini kok iso luwih pinter. Itu bahasanya atasan waktu marahin ya. Nah itu tuh kadang bikin insecure loh, bener. Maksudnya ya juga ya, kok aku yang kayak gini tuh nggak bisa kayak bapaknya, kayak gitu loh. Kadang mungkin tuh bapaknya tuh sepele, cuma itu ya sangat berdampak, sangat signifikan kayak gitu. Nah itu memang ada insecure kayak gitu, pengalaman yang bikin insecure. Cara ngatasinnya ya memang butuh waktu ya, tergantung diri sendiri. Pokoknya gimana caranya lama-lama tuh supaya kalau insecure terus seperti itu tuh nggak ada efeknya gitu. Maksudnya kalau insecure kan performa jadi nggak maksimal karena malah kebanyakan mikirin hal-hal yang nggak perlu. Ya pokoknya berusaha menerima lah intinya, kayak ya saya kekurangannya gini, terus kalau dikasih masukan begini berarti saya harus memperbaiki seperti itu. Jadi jangan kebanyakan insecure, pokoknya ya udah jalanin aja, lakukan yang terbaik. Kalau misalnya nggak tahu tanya, kalau ada yang kurang dikasih masukan diterima, terus pokoknya belajar evaluasi terus gitu intinya. Kemarin salahnya ini, besok jangan salah itu lagi, kemarin kurangnya ini, besok jangan gitu lagi. Terus belajar lah pokoknya intinya. Semua kakak-kakak senior itu juga ngerasa kalau mereka tuh terus belajar gitu. Kayak ya mungkin yang kerja 20 tahun tuh masih belajar sama yang kerjanya 30 tahun tuh kayak gitu. Yang kerja setahun kayak aku nih hampir setahun tuh masih belajar sama kakak-kakak yang udah 4 tahun lah, 5 tahun, yang masih 7 tahun belajar sama 10 tahun dan seterusnya. Pokoknya ya pasti mungkin ada posisi waktu insecure, tapi jangan lama-lama lah, yang penting kerja, do the best supaya kita bisa kasih hasil yang terbaik sampai akhirnya kita tuh lupa
kita sempat insecure, nanti ya gitu lagi kalau punya juniornya juga akan belajar dari kita, kayak gitu sih kalau menurutku pribadi. Semoga jawab ya Gilbert. Oke Kak, wah mantap sekali Kak. jadi kita jangan insecure ya Kak, dan terus tetap jalan yang terbaik ya Kak. Betul. Oke. Makasih ya Kak. Oke, sama-sama Gilbert. Terima kasih sekali Kak Yuli sekali lagi untuk pengalaman sharingnya yang benar-benar ini di luar yang pengetahuan yang kita tahu selama kuliah ini, benar-benar di luar dugaan juga sih. Ada kasus A, kasus B yang harus kita jalani ya tentunya. Ada treatmentnya sendiri gitu. Nah mungkin Kakak Yuli ada kayak pesan-pesan buat kita ya, pesan apa gitu buat kita ke depannya. Oke, pesan-pesan udah nggak usah panjang lebar, yang penting kuliah cepat lulus. Pokoknya maksudnya ya belajarlah yang rajin gitu. Pokoknya karena apa, kita tuh bersyukur lah dikasih kesempatan kalian bisa kuliah, misalnya kayak saya juga bisa kerja. Kita harus lihat orang-orang yang intinya punya lebih susah dari kita tuh kan juga masih banyak. Jadi ya jangan sampai kita tuh nyanyain apa yang udah kita punya gitu. Kadang mungkin kan kita tuh soalnya suka membandingkan diri sama orang lain yang punya pencapaian lebih besar lah, yang aduh gila, jago banget, keren banget kayak gitu, aku mah apa, kadang kan suka kayak gitu. Tapi kalau kita banding-bandinginnya itu untuk insecure kayak tadi pertanyaan Gilbert kan jadi nggak guna juga gitu. Atau mungkin kalau kecuali kita punya motivasi untuk oh ya ngembangin diri kayak mereka, karena kita bisa ngerasa oh ya saya kurang misalnya nggak ngerti pajak berarti harus belajar pajak, nggak ngerti audit belajar audit dan seterusnya. Jadi ya intinya kalau dari saya sih pesannya penting sekarang lagi kuliah dinikmati, dijalani yang baik. Kalau bisa memperlengkapi diri dengan pengalaman yang memang itu akan support karir ke depan, lebih baik diambil, fokus ke situ. Terus ya udah nanti kalau misalnya cari pekerjaan ya pokoknya yang penting kerja, dapat tempat kerja yang baik lah intinya. Nggak usah terlalu idealisme kayak harus ini harus itu, yang penting kerja aja dulu. Nanti kan juga pokoknya intinya sih semua itu terjadi nggak kebetulan kok. Ketika Tuhan itu kasih, mungkin itu pertamanya kayak nggak sesuai gitu sama apa yang kita mau, tapi ya pasti akhirnya endingnya yang terbaik kok. Kayak tadi ya mungkin aku udah sharing lah terkait misalnya cita-cita dulu jadi dokter nggak jadi akuntansi, ternyata Tuhan kasih beasiswa. Sampai di kerjaan mungkin dulu pengen di luar kota, ternyata dapet di kampung halaman juga ternyata sebenarnya nggak seburuk apa yang dibayangin sih. Maksudnya di tempat ini tuh saya juga bisa belajar banyak hal kayak gitu. Yang tadi aku bilang bahwa ya tetap banyak lah, sukses tuh bisa di mana aja gitu. Yang penting ya itu kalau sesuai rencana Tuhan ya pasti tetap kita maksimal di situ lah. Pokoknya yang penting kita porsinya tuh lakuin yang terbaik, sisanya nanti terserah Tuhan mau gimana. Semoga itu menjawab ya Diana dan teman-teman. Terima kasih Kak sharingnya hari ini sangat seru sekali. Sama-sama. Sekarang kita pamitan. Terima kasih sekali lagi ya Kak untuk waktunya, untuk kesempatannya kita tanya-tanya.